Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, sahabat tani Kabupaten Dompu. Dalam hal ini kita akan bicara tentang porang, mengenai cara melakukan persemaian dan pemilihan bibit yang baik itu. Ada beberapa cara yang perlu kita pahami dalam persemaian porang maupun pembibitannya ya. Bibit seperti mengenai kualitas dan kapasitas yang kita butuhkan. Kita melihat ada 3 macam sumber bibit yang potensial untuk pertanian porang. Pertama adalah bibit umbi ya. Bibit yang umbi itu yang beratnya di bawah dari setengah kilogram ya. Itu bisa dijadikan umbi atau bibit dasar yang bisa dipanen dalam waktu 6 bulan atau 7 bulan. Yang kedua bibit katak. Bibit katak itu yang berada pada buah di sela-sela daunnya itu, yang tumbuh bersama porangnya dari kecil sampai dia masa dorman ya. Ketika masa dorman itulah buah itulah kita ambil. Kemudian bunga itu adalah yang keluar dari porang-porang yang tumbuh 2 kali ya, dua musim keluar bunga ya. Bunga itu yang kita bisa lakukan persemaian ya. Adapun ini jenis-jenis dari yang saya katakan tadi adalah jenis umbi ya. Ini jenis umbi yang ukurannya kurang dari setengah on ini setengah, mungkin ada 15 gram. Ini jenis umbi. Kemudian jenis katak yang daunnya yang kecil ya, jenis katak yang dari daunnya kecil ya. Ini katak yang di daunnya, di dahan ya, ini kecil sekali ya, ukurannya ini paling 2 mili, 3 mili ya, 4 mili, 3 mili, 4 mili. Kemudian bibit bunga. Bibit bunga, nah ini adalah bibit bunga ya. Bibit bunga yang sudah keluar tunasnya ya. Nah, dalam ketiga jenis bibit ini, dalam penanganan pun berbeda-beda gitu. Kalau umbi dan bubil katak itu bisa langsung di lahan, kita bisa langsung ditanam, siapkan lahan langsung ditanam di bedeng gitu. Kalau umbi dan katak, yang lebih spesifik adalah mengenai bunga. Bagaimana sih untuk melakukan persemaian bunga? Untuk apa dilakukan persemaian gitu. Cuma harus kita perhatikan, kalau kita melakukan persemaian bunga, tempat persemaian itu jangan jauh dari lokasi tanam gitu, karena akan menimbulkan handling, seperti tingkat kerusakannya akan makin tinggi gitu. Ada patah, mungkin jatuh, pecah, mungkin terinjak. Itu handling yang terjadi ketika bunga itu disemai jauh dari tempat tanam. Nah, kemudian bibit bunga itu kita harus pilih yang dibeli itu, yang minimal keluar tunas sedikit lah, sedikit aja, jangan terlalu besar, tapi yang penting bakal tunasnya ada, intinya bakal tunas ya. Kita tanam di menghadap ke bawah, jadi tunasnya ke atas ya, tunasnya ke atas ya. Ini ya, jenis bunga yang berkualitas ya. Bagaimana pola tanamnya ya? Kita bisa tanam dengan menggunakan dengan tanah hamparan tanah yang sudah digemburkan, atau bisa menggunakan polybag, atau dengan wadah-wadah yang lain seperti gelas aqua, botol dan sebagainya ya, botol yang dipotong ya. Kita pakai modelnya seperti gelas aqua ya, gelas aqua yang kita ambil banyak, uang ceceran dan gratis ya. Nah, bahan jenis ini nih sangat banyak teman kita dapatkan, sangat mudah kita dapatkan. Ini limbah ya, yang kita manfaatkan limbah bila kesulitan dalam anggaran untuk membeli polybag dan sebagainya ya. Nah, ini namanya gelas aqua. Ini kita bersihin di atas, kemudian kita lubangin di bawahnya 2-3 biji, 3-4 biji ya, kita lubangin ya. Namun sebelum kita lanjut, video saya di subscribe dan dicentang like ya, untuk mendapatkan video lanjutan dari saya, memudahkan informasi dari saya. Ini sebelum kita melakukan penanaman, kita harus perhatikan jangan sampai kita membeli bibit bunga yang dipetik, itu tidak potensial untuk tumbuh gitu. Jadi bunga yang
jatuh di masa dorman, itulah yang potensi untuk ditanam ya. Dan persemaian itu hanya dilakukan untuk bibit bunga, bukan untuk bibit katak atau bibit umbi. Katak dan umbi tidak perlu disemai. Yang disemai adalah bibit bunga yang dari bunga ya. Karena bunga ini kalau langsung di lahan penanaman rentan untuk mati gitu, rusak gitu. Ya. Dalam wadah ini sebelum kita isi bibit, kita harus siapkan pupuk fermentasinya dari kotoran hewan ya. Setelah itu disiapkan semua, kita isi gelas aqua ini adalah pertama diisi dengan tanah diisi. Setelah diisi tanah, kemudian bunga tadi, bibit bunga ini kita masukkan ke dalam gelas ini yang sudah diisi tanah ya, diisi bunga ya. Kemudian kita masukin kohenya yang sudah difermentasi tadi ya, tutup dengan kohenya ini ya. Kohenya sudah fermentasi ya, dan disimpan di tempat persemaian ya. Ini kita lakukan setiap gelasnya diisi semua ya. Kemudian kita kumpulkan di tempat penyimpanannya. Jangan lupa dibuat tutupan di atas. Jarak tutupannya sekitar 30-40 cm ya, ditutup di atasnya. Yang bisa dibuka tutup ketika disiram ya. Siramnya usahakan pagi, jangan sore. Pagi itu untuk memacu pertumbuhan karena adanya penyerapan makanan, karena adanya matahari ya, membantu untuk fotosintesis ya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan mengenai persemaian ya. Menjadi catatan adalah persemaian itu pertama harus dekat dengan lahan penanaman. Yang kedua, yang disemai bukan umbinya atau bukan kataknya, yaitu bunganya itu yang disemai. Kalau kita melakukan persemaian dengan menggunakan tanah hamparan, dengan membedeng dalam salah satu bilah atau satu petak bedengan, bila lokasinya dekat dengan penanaman itu mungkin lebih bagus. Tapi kalau jauh dari lokasi penanaman itu akan menimbulkan handling namanya ya. Handling dalam arti itu menimbulkan potensi kerusakan ya. Kerusakan dalam arti patah mungkin atau terkoyak daun mungkin. Nah, itu dosen karena jauhnya proses itu. Kan lebih bagus proses persemaian itu di lahan tempat menanam gitu. Saya kira itu aja, sekian. Semoga ini bermanfaat untuk kedepannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.